Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin sedikit mengomentari video dari Ustadz Wafi yang beberapa hari lalu saya membuat konten tentang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dan sudah saya jelaskan bahwasanya dari beberapa data-data yang saya temukan memang belum saya temukan ada bukti bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah seorang ulama an-nasabah, meskipun nama beliau itu disebutkan di dalam Tabaqatun Nasabin karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Meskipun di dalam kitab tersebut menyebutkan salah satu dari karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, namun hal itu tidak dapat membuktikan bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah seorang yang ahli nasab. Nah, sebelum mengomentari lebih lanjut, mari kita simak videonya. Dan saya sedikit menanggapi kemarin ketika ada salah satu ustaz yang mengatakan saya salah ketika saya mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami salah satu nasabah yang tertulis dalam Tabaqatun Nasabin. Imam Ibnu Hajar kan ulama ahli nasab. Kemudian ada salah satu ustaz di YouTube-nya mengatakan saya salah, makanya Ki Haji Imaduddin nggak mau diskusi sama saya, pemahaman saya rendah katanya. Ya, pesan saya kepada beliau, semoga beliau menonton video ini, dibaca dulu kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sahabat itu dibaca dulu, dipahami Nahjul Kitab fi Ta'lif, dipahami metode penulisannya beliau, dipahami agar tidak mudah menilainya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Nah, udah kita saksikan ya video dari Ustadz Wafi. Jadi tetap menurut beliau itu Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala itu memang benar-benar ahli nasab. Kekeh dengan pendapat tersebut meskipun tidak bisa membuktikannya. Ya, padahal mudah saja ketika beliau berkesimpulan bahwasanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah seorang yang ahli nasab, ya cukup dibuktikan. Yang namanya ahli nasab itu adalah seseorang yang mengetahui nasab, kemudian dia itu mengisbatkan nasab dari golongan tertentu atau perorangan, kemudian menafikan nasab bahwa fulan tidak memiliki keturunan, dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya, dari kitab-kitab yang tadi saya telaah ya, khususnya kitab As-Sabat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di situ ya tidak. Karena apa? Nanti untuk penjelasan berikutnya akan saya ulas ya lebih lengkap lagi. Oke, sebelum ke sana, saya akan membahas tentang apa sih pengertian dari sabat itu sendiri. Saya kutipkan dari kitab Al-Amali fi Alal Asanidil Awali karya Husamuddin Al-Kailani di halaman 11 ya. Al-Faslul Awal Ta'rifus Sabat wa ma yata'allaku bihi. Beliau mengatakan as-sabtu bisukunil ba, as-sabitul qalbu wal lisan wal kitab wal hujjah, yaitu hati yang tetap, lisan yang tetap, tulisan yang tetap atau hujjah yang tetap. Itu ketika kita membacanya dengan as-sabtu dengan ba yang disukun. Adapun wa amma bil fathi fama yasbitu fihi al muhaddisu masmu'ahu ma'a asma'il musyarikin lahu fihi li'annahu kal hujjati inda syakhsi li sama'ihi wa sama'i ghairihi. Adapun sabat itu adalah sesuatu yang seorang ahli hadis itu menetapkan hal-hal yang ia dengar
dengan atau bersama dengan beberapa nama-nama orang-orang yang berbarengan dengannya. Karena apa yang dia tetapkan itu, atau sebuah kitab atau karya gitu yang dia tetapkan itu, seperti kal hujjah inda syakhsi li sama'ihi wa sama'i ghairihi, itu seperti sebuah hujjah ya, argumentasi, sebuah bukti bagi seseorang untuk hadis-hadis yang ia dengar ataupun untuk hadis-hadis yang didengarkan oleh orang lain. Wa awwalu man takallama alaihi min al-huffaz al-Imam al-Hafidz as-Sakhawi fi syarhihi ala alfiyatil hadis lada kalamihi ala alfadit ta'dil. Dan pertama kali ulama yang membicarakan tentang sabat dari golongan para ahli, para hafidz, para pakar hadis, yaitu al-Imam al-Hafidz as-Sakhawi di dalam syarahnya ala alfiyatil hadis, yaitu Fathul Mughith ya, ketika beliau itu membahas tentang alfadut ta'dil. Oke. Sehingga ketika kita ini membicarakan tentang sahabatnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala, berarti kita memahami dari judul kitab ini saja bahwasanya di situ Syekh Ibnu Hajar al-Haytami itu mengumpulkan nama-nama dari guru-guru beliau, kemudian sanad-sanad yang beliau miliki dari guru-guru beliau, kemudian apa? Kemudian kitab-kitab apa saja yang beliau baca kepada guru-guru beliau. Nah, ini pengertian tentang sahabat ya. Oke, kata beliau tadi bahwasanya baca kitab sahabatnya Syekh Ibnu Hajar al-Haytami ini. Iya, saya ini tidak akan memberikan atau membuat sebuah konten yang membahas tentang sesuatu kecuali pembahasan tersebut sudah saya kaji terlebih dahulu. Saya tidak akan mengatakan bahwasanya Syekh Ibnu Hajar al-Haytami itu bukanlah seorang ahli nasab, kecuali setelah saya membaca beberapa referensi-referensi pendukung, referensi beliau yang dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan bahwa diri beliau adalah seorang ahli nasab. Ya, artinya sebelum saya komentar pasti saya baca dulu. Gitu. Dan nggak perlu panjang-panjang ya, karena memang kitab As-Sabat, karya dari sahabat Syekh Ibnu Hajar al-Haytami yang ditahqiq oleh dosen saya, guru saya, yaitu Syekh Dr. Syekh Amjad Rashid, itu sudah saya ketahui dari dulu semenjak tahun 2015. Sahabatnya Imam Ibnu Hajar ini itu memang merupakan kumpulan dari tadi yang saya sebutkan, sanad-sanad gurunya, kemudian riwayat-riwayatnya, kemudian kitab apa saja yang beliau baca kepada gurunya, kemudian periwayatan hadis kepada misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan dibahas juga di situ tentang thariqah, tentang sanad-sanad di dalam thariqah yang diantaranya menyebutkan sanad atau silsilah sanad di thariqah dalam pembahasan Ilbasul Khirqah itu. Oke, untuk lebih lanjutnya lagi, Imam Ibnu Hajar tadi memiliki sahabat ini. Lalu yang menjadi motifnya apa? Nah, di sini oleh Syekh Ibnu Hajar al-Haytami di sana dijelaskan ya, bahwasanya motif dari penyusunan kitab sahabat ini ya, itu adalah permintaan dari Qadhi Mekah dalam mazhab Al-Hanafi, yaitu Al-Imam Ahmad bin Muhammad yang terkenal dengan Nashanji Zadah ya. Disitulah beliau meminta agar Syekh Ibnu Hajar al-Haytami itu menyusun kitab ini. Nah, maka redaksi dari Syekh Ibnu Hajar, beliau mengatakan fatalaba minni qira'ata sahihil Bukhari wa ujizuhu bihi wa bi ghairihi. Maka Qadhi Mekah itu meminta kepada Syekh Ibnu Hajar untuk membacakan Sahih Bukhari, dan Syekh Ibnu Hajar memberikan ijazah Sahih Bukhari kepada Qadhi Mekah, dan juga mengijazahkan kitab selain Sahih Bukhari. Fa ahbabtu lahu a'la turukit tahammul wa huwa qira'atu syekhi kama huwal ashharu indal a'immah ila akhirih. Nah, sehingga inilah yang menjadi motif di mana Syekh Ibnu Hajar al-Haytami
itu menyusun kitab sabatnya. Jadi bukan oke. Kemudian selanjutnya adalah memang di dalam kitab ini ya, di halaman 195 di mana beliau itu menyebutkan sanad ilbasul khirqah yang dimiliki oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani ya. Hanya saja apakah Syekh Ibnu Hajar itu pernah bertemu dengan Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani? Ternyata tidak. Karena yang beliau temui itu adalah murid-murid dari Imam Abu Bakar Al-Idrus. Jadi beliau tidak pernah bertemu dengan beliau. Beliau tidak pernah bertemu dengan Imam Abu Bakar Al-Idrus. Nah, di sini ya di halaman 195 Syekh Ibnu Hajar mengatakan ya, li aidan fi lubsil khirqati tariqatun ukhra fi ghayatil fakhamati dan seterusnya. Kemudian wahwa yaitu Syekh Abu Bakar Al-Idrus wa illam alqahu aidan, meskipun saya itu tidak bertemu dengan beliau secara langsung, lakinni laqitu katsiran min talamidatihi, tetapi saya bertemu banyak dari murid-muridnya. Wa waqa'a baini wa bainahum ma yujawwizu li ar-riwayata anhu, dan terjadilah antara diri saya dengan mereka yaitu sesuatu yang dapat memperbolehkan saya untuk meriwayatkan periwayatan dari Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwasannya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak pernah bertemu dengan Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Nah, lalu bagaimana beliau ini, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, bisa menyebutkan beberapa silsilah thariqah, khususnya dalam Ilbasul Khirqah ya, dan dalam beberapa thariqah ya, Lubsul Khirqah, di beberapa thariqah misalnya beliau itu menyebutkan thariqah dari jalur Qadiriyah, kemudian Rifaiyah, Suhrawardiyah, Abu Madyan, Abu Ishaq Al-Kazruni, Asyadziliyah, dan kemudian menyebutkan Ba'alawi. Sehingga nggak ketemu kok punya sanadnya, nggak ketemu kok punya silsilahnya, atau bisa jadi beliau itu mendapatkannya dari murid-muridnya. Lalu apakah murid-muridnya itu hanya sekedar memberikan periwayatan kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami? Tentu tidak. Karena apa? Karena beliau itu mengutip sebuah kitab dari karya Syekh Abu Bakar Al-Idrus, yaitu di dalam kitab Al-Juz'ul Latif ya, dalam kitab Al-Juz'ul Latif fit Tahkim Syarif, itu beliau mengambil keterangan dari kitab Al-Juz'ul Latif fit Tahkim Syarif. Nah, kemudian bagaimana dengan metodologi yang digunakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab ini? Oke, mari kita buka metodologinya. Seperti yang dijelaskan ya oleh muhakkiknya, yaitu Dr. Syekh Amjad Rashid. Beliau menyebutkan di situ ya, lam yaksidil musannifu fi kitabihi hadza isti'aba syuyukhi. Musannif itu di dalam kitab ini tidak bermaksud untuk mencakup seluruh gurunya secara keseluruhan. Balik tasara ala mu'adzamihi ala riwayati ani thalathatil madhkurina awalan, tetapi beliau itu mencukupkan diri ya untuk dari sisi periwayatan untuk mengambil mayoritasnya dari 3 guru yang disebutkan awal tadi, yaitu siapa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imam Abdul Haq As-Simbati, kemudian Al-Hafidh As-Suyuti. Bal iktasara fi awakhir kitab al-riwayat yani Suyuti, bahkan di akhir-akhir kitab itu lebih dominan kepada pengutipan dari Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Nah, selanjutnya mana nih? Nah, misalnya wa amma baqiyatu syuyukhil musannifi farawa anhum qalilan jiddan, adapun sisa dari guru-guru musannif selain 3 tadi, di mana beliau meriwayatkan dari mereka sangat sedikit sekali, seperti
Asy'ah As-Samanudi, Al-Badr Al-Mashhadi, Wal Amin Al-Ghamri, dan seterusnya, ya. Kama rawa khirqatal Imam Abi Bakar Al-Idrus an jam'in wa illam yusarrih bismihim. Sebagaimana juga beliau meriwayatkan khirqah tadi, pemakaian khirqah dalam tasawuf, ya. Khirqahnya Imam Abu Bakar Al-Idrus dari banyak orang, tetapi tidak menyebutkan siapa murid-murid dari Syekh Abu Bakar Al-Idrus untuk sebagai penyambung lidah antara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Itu kan? Selanjutnya, ini masih mengenai metodologi, ya. Waqad hawa hadha tsabatu ar-riwayata an adadin kabirin minal a'immati wal a'lam fil hadithi wal fiqhi wal lughati wal adabi wal syi'ri wal aqliyati bi musannafatihim wa dawawin syi'rihim. Dan sabat ini mencakup periwayatan dari imam-imam yang banyak, tokoh-tokoh yang banyak dalam hadis, dalam fikih, dalam bahasa, dalam adab, dalam syair, dalam akliyat, ya, dengan karangan-karangan mereka dan syair-syair mereka. Nah, selanjutnya ada beberapa referensi-referensi yang digunakan di dalam penyusunan kitab sabat ini, Syekh Ibnu Hajar, ya. Yang pertama adalah sabat dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian Masyakhah Al-Imam Zainuddin Abdul Haq As-Simbati. Kemudian sabat dari Al-Hafidh Al-Jalal As-Suyuti yang bernama Zadul Masir fil Fahrasat As-Saghir. Kemudian Ithaful Firqah an Rafil Khirqah lil Haf karya Imam As-Suyuti. As-Safinatul Iraqiyah fi Libasil Khirqatis Sufiyah karya Syekh Muhammad Ibnu Iraq. Kemudian Al-Juz'ul Latif fit Tahkimis Syarif lil Imam Abi Bakar Al-Idrus. Ini yang menjadi yang kita soroti pada pembahasan kali ini. Referensinya lagi Al-Jawahirul Mukallalah fil Ahaditsil Musalsalah Al-Hafidz As-Sakhawi, Tabaqatus Syafi'iyatil Kubra, Tajuddin As-Subki, Wafayatul A'yan Ibnu Khallikan, Al-Daw'ul Lami li ahli Qarni Tasi Al-Hafidz As-Suyuti. Yaitu adalah metodologi yang digunakan oleh Al-Hafidz Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab sabat ini. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibnu Hajar mengomentari satu persatu dari nama-nama di dalam sanad thariqah yang dikutip di dalam sabatnya? 211, ya. Ini saya baca di konten sebelumnya. Wal nakhtim bi tariqatin jalilatin aliyatil miqdar lianna masyayikhaha min awalihim ila muntahahum min alil bait kullun an abihi. Dan hendaknya kita itu menutup pembahasan ini, yaitu libasul khirqah atau khirqah yang riwayatnya itu dari Syekh Abu Bakar Al-Idrus, ya, dengan tariqah yang agung, yang kadarnya tinggi, karena para masyayikhnya dari awal sampai ujung itu dari Ahlul Bait, di mana masing-masing itu dari bapaknya. Nah, dengan redaksi yang seperti ini, apakah bisa disimpulkan bahwa di sini terdapat kemampuan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya di situ beliau menetapkan atau meneliti masing-masing dari nama yang disebutkan di dalam silsilah ini. Misalkan labistuha min abi qala al-Qutub Abu Bakar Al-Idrus, yang ini disebutkan di dalam kitab Al-Juz'ul Latif, ya, di halaman 25, cetakan yang lama. Saya memakai khirqah ini dari bapak saya, Qutub Abdullah Al-Idrus, min abihi Abi Bakar, wa huwa min abihi Abdurrahman As-Segaf, wa huwa min abihi Muhammad, min abihi Ali, min abihi Alwi, min abihi Al-Faqih Muhammad alladhi yatasha'abu minhu ansabu Bani Alawi, min abihi Ali, min abihi Muhammad, min abihi Ali, min abihi Alwi, dan seterusnya. Lalu dengan penyebutan silsilah khirqah ini, apakah kemudian bisa kita simpulkan bahwasanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami adalah seorang nasabah, seorang pakar nasab, yang beliau ini meneliti satu persatu dari nama-nama yang disebutkan itu, atau tidak? Nah, bisakah Anda simpulkan bahwasanya ketika Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu hanya sekedar mengutip keterangan dari kitab Al-Juz'ul Latif,
Fit Tahkim Syarif, karya dari Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Kemudian keterangan tersebut diabadikan di dalam atau diletakkan, dikutip di dalam kitab sahabatnya Syekh Ibnu Hajar, lalu kemudian kita bisa menyimpulkan bahwasanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami adalah seorang nasabah, seorang yang pakar nasab. Silahkan Anda jawab. Nah, sehingga dari kesimpulan ini ya, kan saya disuruh untuk membaca. Oke. Karena saya sudah mengenal kitab ini cukup lama, dari tahun 2015 sampai sekarang, berarti sudah sekitar 8 tahun, sekitar 8 tahun saya sudah mengenal ini. Dan saya mengenal ini ya dari guru saya langsung yang menahqiq kitab ini. Sehingga dari sini apakah kemudian bisa kita simpulkan bahwasanya Syekh Ibnu Hajar yang hanya sekedar mengutip keterangan dari kitab Al-Juz'ul Latif Fit Tahkim Syarif, lalu kemudian kita menganggap bahwasanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami adalah seorang ahli nasab? Tentu tidak. Nah, sehingga pesan saya ya, katakanlah saran saya kepada Ustadz Taufik, ya tinggal dibuktikan saja kalau memang Syekh Ibnu Hajar adalah seorang ahli nasab, mana kitab beliau tentang nasab, mana argumentasi beliau tentang menetapkan seseorang sebagai keturunan atau tidak, gitu. Atau statement dari Syekh Ibnu Hajar yang menunjukkan bahwa Syekh Ibnu Hajar ini adalah seorang yang ahli nasab. Lalu tinggal dibuktikan saja. Kan gampang sebenarnya. Ketika memang dalam konten saya itu terdapat sebuah kesalahan, atau jelaskan kesalahan saya yang mana. Kan gampang, mudah untuk mengomentari kan, untuk menjelaskan, untuk menyebutkan. Gitu aja kok repot. Aduh, yang seri orang mah. Nah, sehingga dari apa yang saya sampaikan ya di dalam video ini tentang kitab sahabat, pengertiannya, kemudian metodologi dari penulisan kitab ini, bahwasannya Syekh Ibnu Hajar mengutip sanad-sanad atau silsilah keilmuan dari berbagai macam ilmu, kemudian juga silsilah sanad thariqah dari beberapa thariqah yang ada, kemudian dari beberapa referensi yang beliau gunakan, baik itu karyanya Imam As-Sakhawi, Imam Suyuti, sahabatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, atau sahabatnya Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, ataupun yang lainnya. Yaitu mengumpulkan data, ya, hanya mengumpulkan data, kemudian menyebutkan salah satu silsilah thariqah Ba'alawi ini ya di dalam kitabnya, kemudian tanpa sedikit pun mengomentari tentang mengisbatkan sebuah nama atau menafikan sebuah nama, bahwa fulan tidak punya keturunan atau tidak, itu kan nggak ada ya. Sehingga itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.